Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di berbagai media sosial, termasuk salah satunya di media sosial Facebook ya, itu saat ini ramai nih postingan yang tiba-tiba ada video viral Menteri Keuangan menyatakan guru beban negara, dan banyak guru-guru ternyata termakan berita hoax Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu ya, guru di sini menyatakan hadiah pemerintah untuk guru adalah beban negara. Kemudian banyak postingan yang narasinya sama nih, beban negara, guru beban negara, bersumber dari satu video yang viral yang kemudian banyak guru menganggap itu real video, padahal itu ada video AI Bapak Ibu. Ini kita lihat. Guru itu beban negara. Itu Bapak Ibu ya, video itu ya banyak diposting nih berbagai grup Bapak Ibu. Guru itu beban negara. Terkait video viral ini, Bapak Ibu harus memahami bahwa video yang viral itu adalah video editing Bapak Ibu, video hasil AI. Kita akan lihat video aslinya seperti apa Bapak Ibu. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Dan kami juga akan sampaikan sumber videonya dari mana supaya Bapak Ibu bisa menyimaknya lebih lengkap kalau mau memastikan. Yang pasti kalau kami simak itu tidak ada keterangan guru Menteri Keuangan menyatakan bahwa guru itu beban negara dalam pidatonya. Yang beliau nyatakan adalah, Bu Menteri nyatakan adalah memang gaji guru kecil. Nah, kemudian beliau menyatakan apakah semua gaji guru ini harus dari negara, seperti itu. Sampaikan Bapak Ibu ya di kegiatan dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Bapak Ibu pada tanggal 7 Agustus 2025. Bapak Ibu nanti bisa cek videonya di channel ini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Nanti Bapak Ibu saat cari sesuai judulnya. Dalam video Bu Menteri tidak ada menyebutkan secara langsung bahwa guru adalah beban negara. Itu adalah video hasil editing, hasil edit di AI Bapak Ibu. Jadi ada redaksi kalimat yang berbeda Bapak Ibu antara video hasil buatan AI itu dengan video realnya. Nah itu tadi Bapak Ibu ya, jadi kita clearkan dulu, perjelas dulu bahwa video yang beredar itu yang menyatakan Bu Menteri menyatakan guru itu beban negara itu adalah hoax Bapak Ibu. Itu video hasil AI ya. Jadi harus hati-hati karena nampaknya asli padahal itu hasil editan Bapak Ibu. Nah jadi terkait hal itu ada satu postingan nih, jadi yang kita ulas, yang kita bahas adalah pernyataan asli dari Bu Menteri Keuangan menyatakan bahwa gaji guru itu apakah semua harus dari negara. Ada salah satu tulisan yang menarik nih yang perlu kita baca dari KMHDI Bapak Ibu. Di sini judulnya, Menteri Keuangan harus ingat gaji guru dan dosen bukan beban tapi hak. Nah, di sini ada menyebutkan bahwa, kita zoom ya supaya kita lihat sama-sama. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen kecil apakah semua harus dari negara. Nah ini pernyataan yang benar nih dari Bu Menteri, bukan menyatakan beban negara. Nah, kita lanjut. Menuai gelombang kekecewaan dan kemarahan di kalangan pendidik, akademisi, dan pemerhati pendidikan. Ucapan tersebut dinilai menunjukkan paradigma yang keliru dan berpotensi melemahkan semangat perjuangan para pendidik yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi, meski seringkali di bawah tekanan kesejahteraan yang minim. Sebagai pejabat publik yang memegang kendali atas keuangan negara, Sri Mulyani seharusnya memahami bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menjadi pondasi peradaban. Guru dan dosen bukan sekedar tenaga kerja biasa, mereka adalah pengemban amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maka ketika Menteri Keuangan mempertanyakan apakah semua beban gaji dan guru dan dosen harus ditanggung negara, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Kalau bukan negara, lalu siapa? Apakah kita akan menyerahkan nasib pendidikan kepada mekanisme pasar? Apakah kualitas pendidikan akan dibiarkan bergantung pada donasi atau kemurahan hati pihak swasta? Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya baca ya. Ini pemikiran kritis yang bagus ya, sangat penuh vitamin ketika dibaca juga oleh rekan-rekan guru. Kita lanjut. Kesejahteraan guru dan dosen bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak yang dijamin konstitusi.
Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen secara tegas mengatur bahwa pemerintah berkewajiban memberikan penghasilan yang layak bagi pendidik. Pernyataan Sri Mulyani bukan saja mengabaikan mandat tersebut, tapi juga memberi sinyal bahwa negara ingin melepaskan tanggung jawab dasarnya. Ironisnya, pemerintah seringkali tidak segan mengalokasikan anggaran besar untuk sektor yang jauh dari urusan rakyat kecil, mulai dari proyek infrastruktur mercusuar, subsidi untuk badan usaha besar, hingga pembiayaan birokrasi yang boros. Namun ketika menyangkut gaji guru dan dosen, justru muncul retorika mempertanyakan sumber dan beban negara. Pernyataan ini juga berbahaya secara moral. Ia dapat memicu persepsi bahwa profesi guru dan dosen tidak menjadi prioritas negara. Padahal di lapangan jutaan guru honorer masih menerima gaji di bawah standar hidup layak. Bahkan ada yang diupah hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Dosen di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta pun menghadapi tantangan serupa, terutama yang berstatus tidak tetap. Jika negara mulai mempertanyakan kewajibannya sendiri, itu adalah tanda bahaya bagi masa depan pendidikan nasional, sebab pendidikan tidak bisa berjalan tanpa pendidik yang sejahtera. Dan pendidik tidak akan sejahtera jika gaji mereka dianggap sebagai beban yang patut dipersoalkan. Saya selaku guru dan pendidik menuntut agar Menteri Keuangan mencabut pernyataan tersebut secara terbuka dan memberikan komitmen yang jelas untuk memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan, termasuk alokasi yang layak untuk gaji guru dan dosen. Sebagai pejabat publik, Sri Mulyani tidak hanya mengelola angka di neraca keuangan negara, tetapi juga mengelola harapan, kepercayaan, dan masa depan generasi bangsa. Gaji guru dan dosen adalah kewajiban negara, bukan pilihan. Dan jika pemerintah mulai melihat kewajiban itu sebagai beban, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para pendidik, tapi masa depan Indonesia itu sendiri. Ini ditulis oleh Gusti Bagus Adriyoga Reformana, SPD MPD, kader dari PC KMHDI Mataram, Bapak Ibu. Ini tulisan yang menggugah, Bapak Ibu. Jadi kita sepakat bahwa anggaran negara yang dikeluarkan untuk gaji pendidik, gaji guru dan dosen itu bukan merupakan beban, tapi itu adalah investasi masa depan. Kemudian itu adalah hak dari para guru. Kemudian menjadi memang kewajiban dari negara sesuai dengan undang-undang yang ada disebutkan tadi, Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi Bapak Ibu ya, ini di video ini kita clearkan bahwa video yang beredar itu yang menyatakan Bu Menteri menyatakan gaji guru itu adalah beban negara, guru itu adalah beban negara, itu adalah hoax Bapak Ibu. Redaksi kalimatnya itu diedit menggunakan AI ya Bapak Ibu. Video aslinya kami sudah tampilkan juga tadi seperti apa video aslinya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait hal ini? Kita diskusi di kolom komentar.